Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai permasalahan pengesahan nikah atau nikah. Yang lebih ngetren disebut dengan isbat ya. Isbat nikah. Iya, isbat nikah. Iya, kalau isbat bahasa umum nih ya, isbat ya. Iya. Betul. Iya, banyak masyarakat kita nih Pak Marjuki yang masih belum tahu apa anggrang isbat itu begitu. Siapa betul. aja yang boleh berisbat, apa yang mengharuskan orang menjadi harus isbat. Nah, berikut ini akan dijelaskan oleh Pak Marjuki. Pak Marjuki silakan. Oke, terima kasih Bunda. Kita awali dari pertama bahwa PA Pelihari salah satu kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang di pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang perkawinan. Subnya adalah bahwa pengadilan agama itu melakukan penetapan sah suatu pernikahan berdasarkan hukum syariah untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Nah, maka dari itu banyak dinamika yang terjadi di masyarakat bahwa mereka memaklumi sudah rukun dan syarat nikah terpenuhi secara Islam, nikahlah mereka. Nikah tetapi tidak tercatat di KUA. Maka dari itu tentu ini status hukumnya oleh negara tidak diakui. Maka menjadi hal yang harus dan wajib bagi penuntut tersebut untuk mengesahkan nikahnya di pengadilan agama, terutama di tanah laut, yaitu di Pelihari. Nah, pada kesempatan ini pula bahwa ini adalah momen yang tepat bagi kami untuk menyampaikan kami sekarang menggalakkan program pengesahan nikah. Jadi sampai saat ini kita terus menerima pendaftaran permohonan pengesahan nikah, baik yang bersangkutan langsung datang ke kantor pengadilan agama atau kadang melalui koordinator di tiap desa. Biasanya kepala desa atau pengurus desa yang menyampaikan. Kami di sini ada sekitar 10 pasang yang tidak punya buku nikah. Nah, kita ajukan persyaratan teknisnya gimana, dilengkapi dan kita buat penjadwalan. Dan ini juga prestasi bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa masyarakat yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah itu free atau tanpa biaya. Sebenarnya ada biaya tapi dibayar oleh negara. Jadi disubsidi begitu Pak ya? Iya, bagus. Ada dua jalur ya, melalui Dipa Pengadilan Agama Pelihari dan berikutnya melalui Basnas Kabupaten Tanah Laut. Bagus. Mudah-mudahan nanti sampai Desember kita bisa mengcover semuanya. Ini. Jadi sangat disayangkan kalau melewatkan kesempatan. Kalau mandiri tentu bayar karena sidang. Tapi ini programnya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bunda. Pak Marjuki, isbat ini tadi tahapannya pendaftaran dulu begitu ya. Ada target jumlahkah Pak? Pengadilan agama tuh baru melakukan isbat massal atau misalnya tergantung jadwal waktu. Misalnya ada jadwal waktu seminggu sekali atau misalnya sebulan sekali atau misalnya harus 50 orang dulu nih begitu. Bagaimana nih Pak? Memang ada SOP-nya bagi kami. Jadi dari misalnya contohnya tanggal 1 mereka mendaftar. Jumlahnya memang tidak dibatasi karena kami juga tidak mungkin menahan orang. Betul sekali. Dan yang namanya pelayanan publik kita tidak bisa membatasi berapa yang masuk. Jadi misalnya tanggal 1 ada yang masuk, ada sekitar 10 pasang dari desa, anggaplah desa Takisung misalnya maka tanggal 1 itu harus kita proses pendaftarannya masuk dalam aplikasi kami, aplikasi namanya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, masuk ke dalam aplikasi kami dan paling tidak 14 atau setengah bulan setelah tanggal 1 sudah sidangnya.
Oke, sidangnya. berarti kita Sudah selesai. Jadi tergantung dari waktu. ya, waktunya. Pokoknya 14 hari setelah pendaftaran. Ya, Oke. kita mulai. Siapapun Akan itu ya. dilakukan. Iya, Berapapun banyaknya. sepanggal pun. Sepanggal. Berapapun banyaknya ya. Iya. Jadi intinya jangan sampai 1 bulan harus Jangan selesai. sampai Oke, jangan sampai 1 bulan. Nah tadi Pak, siapa-siapa aja nih yang bisa melakukan isbat? Apakah misalnya ini setelah mendaftar, misalnya Ulun nih dengan Peri tiba-tiba mendaftar mau diisbatkan begitu. Ya. Nah, wow. Bisa. Iya, nah apa nih Pak, siapa-siapa yang harus melakukan isbat, persyaratan-persyaratannya apa begitu, sejauh mana nih Pak pengadilan agama mengetahui bahwa itu adalah memang pasangan yang sah menurut agama? Iya, jadi sebenarnya Kan tidak ada surat-suratnya kan? iya. Nah, Ya, ada orang yang datang yang ke kantor pengadilan mengaku bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Iya. Tapi mereka nikah siri. nikah siri. Iya. Oke. Tidak bisa buku nikah. Kepentingannya anak saya mau masuk sekolah tapi diminta akta kelahiran. Pada Membuat saat akta kelahiran harus iya. ada surat nih buku nikah. pada saat datang ke dinas catatan sipil minta terbitkan akta kelahiran anak, diminta oleh dinas mana buku nikahnya. Nah, Nggak punya. Iya. Akhirnya ke pengadilan agama untuk minta sahkan. Ya di sini kita pertama akan melakukan screening. Oke, Kita tanya dulu screening ya. kapan nikahnya, tanggal berapa, siapa saksinya, di mana, berapa apa maharnya, ijab kabulnya. Kita lihat dokumen syarat nikahnya terpenuhi apa tidak. Nah kalau terpenuhi maka proses pendaftaran akan kita lanjutkan. Oke, apa nih yang harus dipenuhi? Ya Persyaratannya. tentu saja pertama mereka punya fotokopi KTP, Oke. KTP setempat, KTP tanah laut, Iya, ada fotokopi kartu keluarga, ada surat keterangan tidak tercatat pernikahannya dari KUA. Oh. Nah, jadi dia lapor ke KUA dulu sebelumnya bahwa dia tidak tercatat. tercatat, Nah, kemudian oke. ada surat keterangan suami istri dari kepala desa. Ya betul, itu yang kuat itu ya. juga. Oke, kades, Jadi ada ya. 4 ini, fotokopi KTP, suami istri, kartu keluarga, surat keterangan tidak tercatat oleh KUA dan surat keterangan suami istri dari kepala desa yang Oke. melalui lahir tempat tinggalnya. Iya. Nah, lalu misalnya nih Pak, kita nih kan daerah industri, daerah perkebunan begitu Pak ya. Banyak kan pendatang-pendatang dari luar ya datang ke tempat kita begitu. Iya. Nah, tiba-tiba yang pendatang dari luar ini mau melakukan isbat. Ya. Pertama, mungkin kita tidak tahu di sana betulkah dia menikah cara siri begitu Ya, ya. betul. Nah, tiba-tiba datang ke sini mengaku itu adalah suami istri. Nah, kemudian yang kedua KTP mereka masih KTP luar sana, KTP tanah laut ini bagaimana nih Pak? Ya, tentu kita tidak bisa menolak juga bagi mereka seperti itu, Iya. karena mereka juga bagian dari penduduk Indonesia. Iya, betul. Namun kita ada punya beberapa peraturan atau aturan bagi para pendatang yang datang ke wilayah tanah laut, Oke. kemudian mereka minta sahkan pernikahannya. Nikahnya katanya Pak, saya ini nikahnya di Jawa, nah, kesini kerja, tapi nggak punya buku nikah karena nikahnya siri, mohon disahkan. Tentu kita akan screening lagi Bu. Screening juga, Kita oke. tanya, kita identifikasi betul nggak ada rukun syar'i terpenuhi. Kemudian setelah mendaftar juga ada sidang. Nanti Pak Hakim yang akan mengorek-orek Memutuskan. Oke. pengakuan dua orang suami istri ini betul nggak. Saksinya dipanggil, dikonfrontir, Ya. betul nggak. Betul, Nah di situ. Jadi kalau ternyata di situ ada hal yang mencurigakan, Ya. itu tidak akan kami kabulkan permohonannya. Demikian. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan coba-coba nih ya. Ya, Iya, kelihatan, jangan coba-coba. kelihatan kalau Jangan coba-coba untuk mengelabui petugas Iya. gitu ya. Nah, hakim juga jeli ya. Iya. Jadi pemerintah memberikan berbagai kemudahan, Iya. memberikan berbagai fasilitasi. Iya. Tadi kan sampai ke biayanya disubsidi ya oleh pemerintah. Namun bukan berarti ya masyarakat kita dapat menyalahgunakan ya dengan mengatasnamakan semena-mena begitu Iya, ya. betul. Tapi tetap berdasarkan koridor-koridor yang sudah berlaku. Iya. Ya karena di pengadilan agama akan dilakukan screening, akan dilakukan sidang, akan
apa tadi komprontir dengan saksi. Nah, itu dia saksi ya. nikahnya betul ya. Korek ya. Iya, Korek. iya. Dan supaya diketahui ya bahwa petugas-petugas di pengadilan agama mereka sudah dididik sedemikian rupa untuk mengkonfrontir tadi. Ya, kalau kita berdusta begitu ya, akan ada keselip nanti ya. Ya, betul. Jadi sebelum dimintai keterangan kan disumpah dulu, jadi betul enggak khawatirnya kalau ada yang nekat aja sih. Ya. Pas waktu disumpah, demi saya bersumpah ya. Allahnya kan disebut. Supaya ya kalau sudah ada pengakuan dan ternyata di situ dia dalam hatinya ada berdusta, berbohong, berarti urusan dia dengan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selain dengan masalah konfrontir tadi ya, Bu ya. Dari pengadilan agama sendiri mungkin alasan pastinya bahwa isbatnya ditolak. Ya tentu misalnya yang jelas adalah syarat pernikahan itu harus terpenuhi. Kalau tidak bisa kita kabulkan. Misalnya yang menikahkan itu walinya saudaranya, padahal ayahnya masih hidup, kakaknya masih hidup, saksinya teman gitu ya, padahal saudaranya ada. Atau biasa sering terjadi masih terikat perkawinan, gimana Bapak Rojuki? Ya masih terikat perkawinan. Iya, dia mungkin sebelumnya sudah punya istri di tempat lain. Tapi kan kemudian dia minta sahkan dengan istrinya. Bagaimana itu? Nah, ini juga menjadi persoalan yang terjadi. Kalau dia datang mengaku bujangan kepada calon mertuanya yang kedua ini, padahal mungkin ada punya istri. Datang ke sarang-halang pada bujangan. Inilah persoalannya kenapa negara berupaya untuk menekan pernikahan siri. Karena itu sangat merugikan bagi kaum perempuan. Kasihan istri keduanya. Ya. Kalau istri pertamanya mungkin nikah secara sah, kemudian istri yang kedua karena kerja jauh nikah siri. Di sini karena teman ya. Dan akhirnya minta sah oleh pengadilan. Nah, maka dari itu terhadap orang-orang seperti ini biasanya kita melihat mengorek-ngorek atau menelisik kesaksian orang-orang sekitarnya. Kita panggil dalam ruang sidang, betul tidak? Yang bersangkutan ini memang benar-benar menikah, tidak ada istri lain. Biasanya kami sering menemukan di permohonannya mengaku bahwa dia perjaka, istrinya perawan. Persidangan kita korek, kita konfrontir dengan saksi, ternyata sudah menikah dengan orang lain. Nah, ini juga tidak kami kabulkan. Kacau. Jadi kalau ditemukan hal seperti itu, berarti isbatnya ditolak ya Pak ya? Ya betul. Jadi dia harus dulu dengan istri pertamanya gimana statusnya? Kalau tetap suami istri, berarti yang kedua ini kan bukan permohonan isbat tapi permohonan poligami. Izin beristri lebih daripada dua. Bukan isbat nikah. Nah, lain permohonannya bukan mata kuliahnya. Tapi kan biar nggak ketahuan, jadi. Makanya itu. Nah, khawatirnya seperti itu. Tadi kan seperti Ulun sampaikan bahwa daerah kita ini kan daerah perkebunan, daerah industri, yang mana banyak orang-orang dari luar datang gitu. Nah, tiba-tiba istri di luar Kalimantan ditinggal gitu ya, istri datanglah ke Kalimantan dengan seseorang kan, akhirnya menikah di perjalanan secara siri sampai di Kabupaten Tanah Laut dimintalah isbatnya gitu. Maka dari itu kami menghimbau kepada warga Tanah Laut terutama bagi para perempuan kalau ada pendatang yang mengaku bujangan diteliti sebelum membeli, jangan langsung cinta mati, cinta buta ya, budak cinta. Ternyata sudah punya istri tempat lain, selesai kerjanya ditinggal lagi. Nah itu dia, kasihan. Betul. Gimana menuntut? Nikah siri kan? Kita tidak punya bukti apa-apa kan ya? Punya anak lagi. Cinta ini yang sulit Pak Marwan. Maka dari itu, di sinilah negara berkewajiban melindungi status kependudukan setiap warganya. Maka dari itu kami mengarahkan kepada setiap penduduk, kepada masyarakat, jangan ada lagi nikah siri lah. Ini nikah siri ini
dampaknya banyak. Iya. Iya. Sangat merugikan. Iya, ya. perempuan dia tidak bisa menuntut hak sebagai istri. Itu yang pertama. Kita tahan dulu, Pak Suci. Ada yang bergabung nih. Oke, Oke, silakan. halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bu Neli. Iya, Pak Har, apa kabar Pak? Oke, baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Semoga sehat selalu deh Pak. Namun tema dikasih. Iya, Pak Kades yang gagah. Ulun betakun. Ada ini ulun berlaku dari Bapak Pendidikan. Ini pokoknya kayak ini. Ya. Ini orang luar daerah. Anggaplah di kabupaten lain. Nikah ini kan sudah lawas, sudah Sidin nikah sih, memang benar-benar dikasih. Nilai hari ini Sidin sudah 15 tahun. 15 tahun. Jadi kalau misalnya anak pengadilan agama, anak ke sidang isbat, sedangkan saksi-saksi yang lingkungan kadang mungkin di sini itu nah. Iya. Dan banyak yang sudah meninggal, penghulunya aja sudah meninggal. Nah itu solusinya kayak apa itu Pak? Oh, ya. Itu aja. Dapat Pak. Ini pertanyaan dapat. Oke. Ini kepala desa ya. Oke, terima kasih. Iya, ya. Pak Har, terima kasih. Batu Ampar Pak. nih, Pak. Iya. Iya. Kecamatan Batu Ampar nih. Ini kepala desa yang paling gagah. Ya, paling cakep, paling rajin. Paling aktif. Bisa Iya, ya. Nanti paling kapan- banyak punya usaha pula. Nanti kapan-kapan kita kopi darat ini, pengen agama ini. Iya. Silakan Pak Waljigi. Baik, terima kasih Kak Haryanto. Pak Haryanto. Bagi warga pendatang yang sudah lama menetap di wilayah kita, misalnya tadi bilang ada 15 tahun, sudah membawa anak istri, tapi tidak punya buku nikah Ya. karena di daerah asalnya nikahnya nikah siri. Bagaimana prosesnya? Ya tentu mereka datang ke pengadilan agama untuk mendaftarkan permohonan isbat nikah. Lalu gimana saksinya katanya? Saksinya kan di sana, di tempat tinggal asal. Kemudian penghulu sudah meninggal. Nah, maka dari itu dalam proses pembuktian di persidangan, maka kalau tidak bisa menghadirkan saksi pada saat dia nikah dulu, maka bisa menghadirkan tetangganya. Oh, tetangga yang ada di sini. Ya. Pak Kades juga bisa ya? Boleh. Tuh, Pak Har sekali-sekali. Jadi tetangga inilah yang menjamin bahwa selama 15 tahun Iya, mereka berumah dia tangga tidak ada yang keberatan. Betul, Gitu. Iya. Betul-betul mereka membentuk keluarga. Ya. Keluarga begitu. Bukan artinya benar aja selama 15 tahun Ya. misalnya, tapi si suami kadang datang, kadang Ya, enggak. ya. Nah, artinya kan masyarakat yang tahu nih ya. Betul. Itu artinya Bilang saksinya, Pak, memang kami tidak menyaksikan dia nikah karena dia nikahnya di tempat asal sana. Tetapi selama kami bertetangga, tidak ada orang pun yang keberatan terhadap pernikahan mereka berdua. oke. Itu juga menjadi jaminan Iya. untuk kami kabulkan. Oke. Nah, Demikian, Pak Har. oke, ya. Artinya sudah dipermudah sedemikian rupa Ya. ya oleh pemerintah dalam hal ini pengadilan agama ya. Sehingga tidak ada alasan lagi nih masyarakat kita yang memang benar-benar menikah secara siri, tidak memiliki buku nikah atau menikah kemarin tapi tidak tercatat begitu. Ya. Kan kalau yang pernikahan dulu-dulu tuh ada Pak ya yang Ya, banyak. tapi tidak tercatat. Karena banyak faktor kenapa dulu ada nikah siri. Ya, karena faktor dia jauh dengan kantor KUA. Ya, ada faktor ekonomi, karena nggak ada biaya untuk Iya, betul, menikah. betul. Oke. Jadi nikah. Ada kemudian juga faktor ketidaktahuan. Bisa, iya, iya. tidak tahuan betul. Cukup sudah nikah, ada orang tuanya, ada walinya, ada saksinya, Iya. ada penghulunya, selesai Iya, nikah. mengucapkan ijab kabul. Ijab kabul, Ya, selesai. kabul. Nah, ada cukup 5 orang ya. Iya. Mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada apa namanya? Ada Saksi. saksi, Iya. ijab kabul dan mahar. Iya. Selesai. Lengkap syarat ya. Iya. Iya, cukup syarat. Iya, betul sekali. Seperti itu ya Pak Har. Ini data aja nih Pak Har, kalau ada masyarakat pian yang masih tidak memiliki buku nikah. Ya, kesempatan ini Ya, kepada kesempatan Bapak ini. Kepala Desa untuk mungkin dengan petugas atau aparatur desa yang lainnya, bagi masyarakat yang tidak punya buku nikah Ya. karena dulu nikah secara siri, silakan didata. Menunggu persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Nelly. Ya. Kemudian sampaikan kepada kami
Nanti kita Iya. berjadwal Oke. kapan ini kita sahkan, kita sidangkan. Iya. Sidangkan. Pendaftarannya nanti berkasnya itu kepala desa gini yang bawa ke sana, Nanti Pak. secara teknis nanti kita komunikasi aja lah lewat Iya. WA atau lewat telepon. Iya, untuk pendaftaran. Nah, Pak Haryanto juga bisa membantu nih Pak Har dengan kades yang lainnya. Betul. Ya, karena kan Sidin tergabung di dalam KKD, ya kerukunan kepala desa. Iya, Saya iya. tahu itu. Apalagi sekarang Bunda, ini kan pemerintah sudah membuka keran untuk umrah dan ibadah haji. Iya, betul sekali. Harus ada buku nikah. Nah, Iya. warga yang punya biaya, punya ada kemampuan, Ini, iya, nih, tapi Pak nikah Har- siri. Beberapa waktu lagi nih akan panen kolam nih Pak. Siapa tahu nih karena nih bisa Mau umrah? pergi iya. Ada buku nikah ini Ya, Pak Har. Iya. betul. Orang saya sudah punya 2 jadi Sidin. Nah, makanya dari itu Bunda Nelly, kadang kita juga tidak bisa menutup mata masyarakat ini. Mereka kadang ngomel. Sebabnya Mereka perlu umrah katanya. Pak, Iya. saya mau umrah. Bisa nggak hari ini saya daftar? Hari Hari ini juga juga. langsung minta sahkan. nah itu Nah, dia yang itu yang Ya. kadang kita Situ kan sini lah. ya. Ya, pengadilan agama kan juga manusia, Ya. jadi aja manusia. Oh, iya. Ya, jadi ada keterbatasan. Ya. Jadi tidak bisa simsalabim Ya. harus hari ini juga begitu. Ada Sebenarnya proses. ya makanya Bunda bahwa Iya, kepada betul. masyarakat jangan sampai injury time baru ngurus. Iya, iya. Jauh-jauh hari lah. Ketika kita perlu baru kita minta. Ya. Dia jadi bergerak. Biasanya emang seperti itu sih. Ya. Desak-desakan. Nanti kena Iya. offset. Iya. Sebenarnya begini Pak, masyarakat kita itu yang suka di injury time itu ada sensasi tersendiri katanya. Menggebu-gebu ya. Iya, nah itu gebu-gebu. Ya kadang-kadang bikin paspor dicari buku nikahnya nggak ada. betul, Ke betul. pengadilan katanya minta sahkan. Minta hari itu juga minta keluarkan penetapannya. Ya nggak bisa. Tetap Ada tidak bisa ya, Pak, proses, ya? Ada iya ada prosedurnya, prosesnya yang iya. harus dilalui, ada Screening tahapannya. tadi, ya. Iya, harus Oke, kami bisa mungkin, tapi kami juga ada pengawasan. Iya, betul, Ya, betul. kita memang melayani, tetapi juga kita harus Harus ada berdasarkan aturan. Iya, tidak Iya. serta-merta ya. Tidak Iya. menyimpangi, apalagi Iya. pada aturan-aturan yang memang aturan-aturan yang krusial ya, yang Iya, baku begitu, tidak bisa disimpangi. Ya. Apalagi ini kan juga ada pemeriksaan pembuktian, betul nggak dulu Iya, nikahnya? iya betul. Jangan-jangan jangan ya. Ya, jangan-jangan jangan. Iya. Kita menetapkan Betul ini sekali. sah nikahnya, tapi ternyata pernikahannya tidak sah Betul, karena betul. mungkin orang tuanya, ayahnya masih ada. Iya. Kadang banyak begitu Bunda. Betul, betul, betul. Ayahnya ada, wali nasabnya. Iya. Tapi kena- yang nikahkan kenapa harus yang mewali yang saudaranya lain? yang lain? Nah, Ada itu apa? Ya masih mending kalau saudara, kalau teman. Mengaku saudara. Iya, ada apa nih? Nah, ada Sering itu biasanya nikah. Iya, apa? iya. ada apa denganmu ya? Kalau istilah Banjar tuh nikah lari kah? Nikah bukan? Nah, iya tuh, nikah-nikah. Kawin lari, kawin lari. Kawin lari. Nah, Enak kawin lari. Iya, itulah Iya, masyarakat kita ini terlalu Iya, problema luar biasa, ya. terlalu terobsesi dengan sensasinya itu. Iya. Jadi kawin lari ada sensasinya gitu ya. Terus juga Terpaksa ya. nah, makanya ini juga bagian penting bagi kami ini Ya, dengan betul. LPPPL Radio Tuntung Pandang ini juga bagian untuk mengedukasi Iya, masyarakat betul, betul. Betul sekali. supaya ini loh aturannya. Akan kita bantu sampai selesai, Iya. tapi juga aturannya juga diikuti. Iya, betul. Dan mungkin juga dihimbau kepada wanita-wanita yang jangan mau nikah siri Nah, ya itu gitu dia ya. tadi dua Iya. kali itu kita majuki Jangan ya. nikah siri. Iya, Karena banyak kepada kerugian para ya. perempuan ya untuk menghindari untuk nikah siri. Jadi kalaupun kita sudah begitu bucin, tapi tetap kita harus mempunyai Iya. dasar hukumnya. Iya, ya, masalahnya ada nanti next ke itu. depannya ya, Bu ya. Iya, Baik masalah nextnya harta, bukan hanya- iya. kebagian, ya Nextnya enggak? itu kan bukan hanya kita, tapi nanti juga melibatkan anak, harta gono gini. Iya, banyak dampaknya setelah banyak itu. dampaknya kelangsungan hidup yang akan datang Iya. gitu ya. Bagaimana perlindungan anaknya? Iya, makanya saya harus pokoknya kalau sudah soal perempuan dan anak saya Nah. selalu emosi. Iya gitu ya. Iya. Saya jangan nyamping ya. Makanya Mas, saya ya. sini terus. Ini yang paling getol nih, Pak. Ada banyak perempuan yang datang mengadu ke pengadilan, katanya, Pak, ini kami ini sudah cerai. Nah, tapi kami ini anak gimana? Bapaknya ini anaknya tidak diurus, Iya, Nah, asuh iya. ya. tidak dinafkahi. Saya kan mau Kemudian menikah kami lagi mau katanya. menuntut nafkah gimana? Kita bilang, ibu dulu nikahnya di mana?
ada nggak buku nikahnya? Nggak ada, Pak. Nggak bisa ya nuntut tuh ya. Inilah. Akhirnya kita Wanita yang lemah jadinya. dalam status hukum di mata hukum. Walaupun secara syariah terpenuhi nikahnya sah, tetapi hukum positif di negara kita tidak tercatat. Iya, Tidak kekuatan tercatat. hukum. Iya, karena kan kita ada harus ada hukum negara ya Ya. yang dicatat ya, di samping memang hukum agama Ya, gitu betul. ya. Jangan sampai kita hanya beranggapan sudah sah juga toh menurut agama. Mm. Nah, suka-suka kue lagi. Nah, akhirnya iya tidak Banyak tercatat lagi. yang seperti perkara-perkara waris ya tidak bisa kami Ya, karena kita selesaikan. tidak tahu ya Pak Marjuki Iya, karena- kehidupan ke depannya seperti Ya, apa. betul. Ya, betul mungkin pada saat kita menikah seorang penyiar aja gitu kan ya. Iya. Nah, tiba-tiba setelah menikah dia punya kolam beberapa buah ya. Kolam sumur. Kolam ikan, kebun sayur macam-macam gitu. Iya. Nah, akhirnya kan jadi permasalahan nih harta ini begitu. Iya. Sedangkan kita tidak punya surat menyurat yang membuktikan bahwa kita ini adalah istrinya yang sah Ya. begitu. Nah, Jadi kalau istri mengadu ke pengadilan, itu suami saya, Iya. hartanya itu dikuasainya. Bilang suaminya, pengadilan kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa ya, Iya, Pak. kalau suaminya mengaku itu bukan istri saya, mana buktinya? Enggak ada buku nikah Iya, katanya. betul, betul. Nggak Iya, bisa, betul mesti sekali. Ya, dibuktikan. jadi sekali lagi nih lah ya dihimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya para perempuan ya untuk tidak Perempuan. melakukan nikah siri Iya. ya. Bagaimanapun juga ya, pokoknya kerasi harus nikah. Ya, apalagi sekarang Bunda, Secara resmi, ini kan betul. zaman digital. Kenal 1 minggu ngajak nikah. Iya, baru Facebook 1 minggu ya. Padahal sudah punya istri di tempat Iya. lain. Betul sekali. Akhirnya nikah siri. Akhirnya nikah siri. Nah, itu dia ya. bahaya. Bahaya. Nah, jadi jangan sampai kita terperdaya oleh laki-laki yang Waduh, laki-laki Pak Marjuki. mengatasnamakan Rayon gitu ya. yang mengatasnamakan rasa cinta, Hese. iya sayang gitu kan, mengatasnamakan ingin melindungi, nah tapi dia tidak mau memenuhi persyaratan-persyaratan negara Iya. ya, seperti menikah secara sah, tercatat, ada buku nikahnya Iya. gitu ya. Nah, seperti Ada tahapan itu. yang dilalui. Dan bagi kawan-kawan di KUA, mereka juga punya aturan SOP untuk menekan betul enggak ini pernikahannya. Jangan sampai mereka menikahkan orang yang sudah berkeluarga. Mereka juga punya filternya. Iya, pasti. Ya. Jadi setelah pengadilan menetapkan ini sah nikahnya, baru KUA menerbitkan akta nikahnya. Jadi begitu muaranya. Setelah mendaftar, ya, Oke. kemudian 15 hari kemudian kita sidangnya, dia Iya. datang berempat, ya, suami istri, saksi. tambah 2 orang saksi, kita periksa saksinya dan rukun pernikahannya sah secara syariah, ya, kita tetapkan, kita kabulkan. Oke. Dan pada hari itu juga bisa diambil penetapannya, biasanya sekitar 10 sampai 13 lembar lah, dengan pertimbangan hukumnya sampai kepada amar penetapannya. Itulah yang dibawa ke KUA untuk diterbitkan akta nikah. Oh. Dan di dalam akta nikah itu tertulis bahwa pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bahwa telah menikah. Jadi di dalam buku nikah itu walaupun hari itu Tetap misalnya- tanggal keluarnya, tapi menerangkan tahun. Tahun nikahnya tetap. Oh iya, jadi bukan menikah sekali lagi kan Pak ya? Bukan. Iya. Nih jangan mau saya mau isbat, Ya. kan nikahnya sekali lagi Ya. gitu, dengan pasangan yang berbeda. Ya, betul. Nih saya isbat dengan yang ini begitu. Nyaman nyeleh. Iya. Nih Bang Marjuki, sedikit terpikir juga nih terkait harta warisan Bu ya, terkait harta warisan. Karena pernikahan siri ini tidak ada kekuatan hukum ya Pak ya. Apalagi mungkin harta warisan tersebut dari suami tersebut ada berhubungan dengan mungkin administrasi bank ya, ataupun pembagiannya oleh kuasa hukum. Jadi tapi suaminya ini sudah meninggal. Bagaimana untuk mengajukan isbat nikah pada suami yang sudah meninggal? Karena dia pernikahan siri, jadi tidak bisa dia mengambil warisan yang mungkin warisan tersebut atas ada ketentuan hukum dari bank konvensional. Iya, betul. Itulah. Jadi memang misalnya ini contoh saja satu keluarga ya di nikah siri, sekian lama berumah tangga, kemudian punya banyak harta benda, ada punya keturunan, dan mungkin takdir mengatakan lain, bapaknya meninggal. Ya. Iya. Kemudian istri sama anaknya ini kan mungkin ada sengketa masalah waris. Lalu ke pengadilan, gimana?
Ya kan tidak bisa dibuktikan, bukti nikahnya udah ada ya. Ya bagaimana permohonan apa Nah, ini maka bisa dari permohonan itu, isbat nikah? Ya. jalan keluarnya mungkin sebelum mengajukan perkara warisnya, maka yang bersangkutan mengajukan isbat nikah. Permohonannya dia. Iya. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Jadi bagaimana? Yang mengajukan isbat nikah ini tidak hanya yang bersangkutan, bisa anak-anaknya Oh. atau keluarganya yang berkepentingan terhadap pernikahan tersebut. Misalnya bapaknya sudah meninggal, Yap. maka istrinya bisa mengajukan permohonan Mengajukan permohonan. untuk pengesahan nikah terhadap pernikahan dengan almarhum itu. Demikian. Begitu. Heeh. Oke. Atau anak-anaknya juga bisa mengajukan permohonan terhadap pernikahan orang tuanya. Bapaknya ibunya meninggal atau bapaknya yang meninggal. Nah, setelah ditetapkan sebagai pasangan yang sah, kemudian ada penetapan dari pengadilan bahwa memang sah pernikahannya, baru mungkin bisa diproses untuk perkara-perkara yang lainnya, dampak dari misalnya ada hartanya, ada harta benda segala macamnya itu yang harus dibagi. Iya ya, kadang kan biasanya hartanya tuh apa ya tidak bisa langsung diambil karena harus ada ketentuan hukum Betul. untuk prosedur. Jadi Iya. pasti memerlukan akta nikah. Iya. Iya. Siapa buku kata nikah. Bang tiba-tiba Terus siapa saja mau katanya? ngambil-ngambil? Iya. Iya. Terpaksa mengajukan permohonan ke Saya anaknya si A, buktinya apa? Gitu kan buku ya. nikahnya. Nah, bank biasanya begini, mereka kalau misalnya yang bersangkutan meninggal, maka bank kan pegang nih, dikuasai oleh bank. Maka datanglah ahli warisnya, Iya. mau ngambil, nggak bisa. Nah, makanya itu. Bapak ibu atau sampai sebagai anaknya ke pengadilan dulu, penetapan ahli waris namanya, permohonan penetapan ahli waris. Iya, 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 iya. Tujuan untuk- bagaimana bisa iya. permohonan penetapan ahli Bagaimana waris bisa? sementara orang tuanya tidak punya buku nikah. Nah, itu juga jadi persoalan. Iya, itu Makanya yang- ya. inilah yang harus kita edukasi kepada masyarakat Betul sekali, bahwa betul. undang-undang kependudukan tahun 2013 nomor 24 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi masyarakatnya dengan adanya administrasi kependudukan. Ya. Jadi peristiwa seseorang itu mulai dia lahir, Iya. mulai dia menikah, cerai, meninggal, Sampai itu harus meninggal. tercatat oleh Iya, negara. betul. Nih banyak yang meninggal tapi tidak tercatat. Nah, Iya, orang hanya berkepentingan membuat kartu tanda penduduk KTP Iya. ya, tapi akta kematian itu Iya. sepertinya tidak berkepentingan. Nah. Pada suatu ketika nanti akan diperlukan, maka akan mengalami ya, kesulitan. setiap ya. orang ini kan, setiap warga negara kita ini, apalagi kan sekarang sudah zamannya teknologi ya, digital. Jadi status kependudukan itu harus segera diupdate, diperbaharui. Oke. Jadi dia pertamanya bujangan, menikah itu juga harus diupdate di status kependudukannya. Sudah menikah, di mana tinggalnya. Kalau punya anak juga diupdate, dimasukkan ke dalam sistem negara kita. Oke. Nah, Iya, kalau cerai juga diupdate, sudah pisah. Iya. Nah, ini kalau tidak diperbaharui, tidak Kalau tidak diupdate, aktif diupdate. akan berdampak Iya, berikutnya. masih status yang ada ya. Iya. Iya, betul. Oke, Pak Marjuki, saya keluar dulu dari Isbat. Ini kemarin kita mengakomodir ada beberapa pertanyaan yang kemarin terlewatkan. Oh, iya, nggak sempet ya. Soal itu. Nah, jadi ceritanya begini Pak, ada seseorang yang bertanya, dia punya 2 orang anak. Nah, kemudian dia cerai dengan istrinya Pak. Cerai dengan istrinya, kemudian disepakati bahwa dia memberikan nafkah kepada anaknya ini 1 juta sebulan satu orang. Jadi 2 orang tuh berarti 2 juta. Nah, setelah itu istrinya ini menikah lagi Pak. Istrinya ini menikah lagi. Nah, pertanyaan dia, apakah dia masih wajib memberikan nafkah itu kepada anaknya, ataukah dia bisa berhenti? Karena begini, dikhawatirkan katanya nafkah yang diberikannya kepada anaknya itu ikut dinikmati oleh Orang tua istri dulu, dan istri dulu ya. suaminya yang baru Ya. gitu. Oh ya betul. Jadi kalau ada perceraian kemudian ada anak, ya, dampaknya kan seperti itu yang sering terjadi di pengadilan. Maka di situ ada beban kepada mantan suami untuk memberi nafkah anak. Yap. Iya. Ya. Anak diasuh oleh mantan istri. Iya. Ya mungkin. Gak enak banget Ya. ternyata mantan. Ya. X ya. ex ya, ex istri. Ternyata perjalanannya mantan istri ini menikah lagi dengan orang lain. Iya. Sementara biasa kiriman melalui mantan istri Iya. untuk anak. Iya.
dia punya kecenderungan kekhawatiran kalau ternyata ini nggak dipakai untuk anak, Iya. tapi dengan suami Baru. yang baru. Nah, boleh. Nah, Makanya dia menghentikan. ini kan niatnya dari awal bahwa kewajiban ayah Iya. menafkahi anak. Menafkahi anak Iya. sampai anaknya Sementara dewasa. anak itu kan belum dewasa, maka yang mendidik adalah ibunya. Ibunya. Nah, jadi ini amanah ayah kepada anaknya melalui ibunya. Betul. Persoalan nanti ibunya menyalahgunakan Menyalahgunakan itu urusan Iya. ibunya. Nah. Ya, tanggung jawab ibunya. Oke. Tapi tetap harus dibayar, Iya. jangan dihentikan. Karena itu anak itu kan nggak mungkin ayah tirinya yang menafkahi. Ada abahnya, ada bapaknya kan Iya, masih ada. yang lebih wajib ya. Yang wajib. Nah, yang lebih Nah, maka jangan dihentikan, tetap dibayar. Kalau ada kecenderungan, atau misalnya dianalisa, dilihat, ada pengamatan, ini tidak sampai kepada anak, bisa melalui orang lain. Menyampaikan nafkahnya ini bisa melalui saudara, istrinya gitu ya. Apalagi kalau sudah anaknya dewasa, sudah Iya, sudah remaja SMA, kan. sudah remaja, Iya. dia punya rekening sendiri. Iya, ya iya, udah. sudah boleh. Boleh. Ya, sudah boleh. Nah, melalui anak. Jangan dihentikan. Oke. Kasihan, itu memang kewajiban ayah kepada Mudah-mudahan, anaknya. pendengar kita yang kemarin bertanya ya hari ini juga masih monitor sehingga masih bisa dijawab oleh Ya. Pak Marjuki. Nah, sehingga dapat dipahami bahwa nafkah untuk anak itu jangan dihentikan Ya. meskipun mantan istri kita sudah menikah lagi Ya. ya. Jangan khawatir kalaupun mantan istri menyalahgunakan, itu adalah tanggung jawab dia Ya. dengan Dengan Allah Subhanahu wa iya, taala. nah dengan Allah Ta'ala dan dengan anak kita ya. Tapi kewajiban si suami. Tapi kalau sudah ketahuan itu disalahgunakan, Nah, maka jangan lewat ibunya lagi mengirimnya lewat Iya. orang lain. Kecuali kalau sudah ketahuan ya bahwa itu disalahgunakan, si ayah dapat mengambil jalan yang lain. Ya, betul. Misalnya Jangan dihentikan. menunjukkan dengan orang lain yang lebih dipercaya, Ya, gitu dua ya. acilnya kan. Iya, acilnya, pamannya. Ambil gitu lo kan. acil ikan meja. Iya, ambil udah paman ikan di radio aja. Soalnya acil pulang bawa. Pulang. Iya, nah jadi Ya. itu ya jawabannya. Nah, satu lagi juga Pak, kemarin pertanyaan juga yang tertinggal. Ya. Ini permasalahan juga, si suami pergi entah kemana, jadi anggaplah gaib gitu, beberapa tahun tidak datang-datang. Nah, istri dengan anak-anaknya ini apa ini yang harus dilakukan, Pak? Apakah istrinya ini kan mau menikah lagi begitu? Iya. Nah, lalu seperti apa begitu? Ya, misalnya ada suaminya katanya Roib, ada istrinya ya, saya mau kerja. Iya, betul. Misalnya jadi TKI atau di daerah lain, ya. Jadi baik-baik di rumah ya. Ternyata. 1 bulan masih ada telepon-teleponan, 2 bulan Ya. sudah mulai berkurang. Ya, setahun 3 sudah ada bulan kabarnya. lost, Ya. nomornya ganti. Ini kan pada saat nikah awal ada perjanjian, Perjanjian. ada sigat Pembicaraan, ya. tali talak. Apabila suami meninggalkan 3 bulan Selama- berturut-turut iya, 3 bulan dan berturut-turut. istrinya tidak ridho Tidak ridho. dan melaporkannya ke pengadilan dan keberatan diterima, maka jatuhlah talak baginya. Oke. Tapi kalau ditinggalkan dia ridho saja, Ridho-ridho saja gitu. Tidak masalah. Atau misalnya sudah ada perjanjian, Pak. Saya kan TKI 5 tahun. Ya. Iya. Jadi kamu saya tinggalkan 5 Iya. tahun. Adakah saya ini kabarnya, kededakah kabarnya? Apakah lagi 5 tahun? Pas mati orang sana. nyatukan istrinya. Nah, sampai bakal ketahuan. Iyalah masyarakat tanah laut. Bakal tahu aja kawin lagi jar lah. Jadi Nah, ini persoalannya. itu persoalannya ya, betul. Istri itu kalau dia merasa tidak keberatan, Ya tidak apa? Iya, dia Oke, biasa talak. ya. Dia bisa mengajukan ke pengadilan, maka cerai. Dia bisa dengan orang lain. Iya. Tetapi Tapi ternyata yang begini, Pak. Misalnya beberapa bulan kan tidak ada kabarnya nih. Nah, istri mengadu ke pengadilan. Saya nggak mau, saya Ya. mau diceraikan gitu Ya. kan, karena tidak ada kabarnya. Diceraikan oleh pengadilan. Ternyata misalnya 5 bulan, 6 bulan datang suaminya. Nah, saya tidak menceraikanmu katanya. Nah, lalu bagaimana ini? Dulu pernah kasus Pak, pernah saya temui. Selama 15 tahun, Pak. Jadi 15 tahun si suami itu pergi. Ya pergi, tidak ada kabar beritanya ya. Jadi mengadulah si istri ini ke KUA Ya.
saya taunya waktu itu gaib gitu. Iya. Nah, gaib. Menghilang. Iya, jadi gaib. Nah, maka diputuskanlah dia cerai oleh KUA. Nah, kemudian dia menikah lagi, Pak. Menikah lagi. Tiba-tiba setelah menikah lagi, orang juga masih bersayang-sayangan dengan suami yang baru, datang, Pak. Yang suami yang lama, suami pertama itu datang. Ternyata ceritanya dia bekerja, Pak, di hutan yang tidak ada sinyal, tidak ada koneksitas untuk mengirim surat dan lain-lain gitu. Iya, dan untungnya bawa uangnya banyak datangnya. Nah, terhadap kedudukan yang seperti ini nih Pak, seperti apa kebijakan dari pengadilan agama? Nah, makanya bagi para suami ya yang bekerja dengan kondisi seperti itu, sebelum berangkat itu dibaca dampaknya, aturannya. Iya. Bahwa pada saat dia nikah, dia kan mendapatkan perjanjian apabila saya melalaikan saya selama meninggalkan selama 3 bulan. Itu juga harus dibaca. Dia ke hutan lebih dari 3 bulan, suami istrinya keberatan, jatuhlah talak 1. Iya. Aturannya bulik. Kalau dia balik menuntut, dia sudah melanggar perjanjian dia. Nah, maka dari itu terhadap orang-orang seperti itu harus dibaca risikonya. Kalau pergi ke hutan, ke laut tidak ada sinyal, tidak apa-apa, tidak ada komunikasi. Iya, tidak ada. Jangan sampai melewati 3 bulan berturut-turut. 15 tahun loh Pak. Apalagi 15 tahun. Tentu kasihan istrinya. Dia juga tidak hanya perlu nafkah lahiriah, juga perlu nafkah batin. Iya. Ya. Maka dari itu kepada para suami, jangan sampai pergi seperti Bang Toyib. Iya. Ya, 1 jam pulang lah, ada komunikasi. Kalau nggak pulang, ada rekening yang masuk, kiriman. Itulah bentuk tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab, dan juga ada yang memberikan sinyal bahwa kita masih ada begitu. Iya. Kita masih Tetap ada. terjalin, Ketika ya. datang, meskipun kita bilang saya masih cinta pokoknya sama kamu, saya tidak menceraikan kamu, saya masih cinta. Nah, tapi tetap karena memang kondisinya seperti itu. Kami sering menemukan yang suami ini datang ke pengadilan, kenapa pengadilan berani menceraikan? Saya ini kan sudah 10 tahun meninggalkan, tapi kemarin nih karena kerja katanya. Belum ada syarat lagi, Jer. Saya belum pernah mengucapkan talak kepada istri. Kenapa pengadilan berani menceraikan istri saya? Ya kita buka berkasnya, kita buka buku nikahnya. Ini ada perjanjian dulu pada saat nikah. Iya, lupa singkatnya lupa ya. Nah, itu dia ya. Jadi masyarakat kita juga perlu memahami kondisi ini begitu. Baik istri, baik suami yang akan bekerja atau yang akan bepergian jauh, itu kalau orang Banjar bilang lah Pak Marjuki, lilip-lilip dulu bepasan di rumah. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian kita yang meninggalkan juga harus berupaya dengan maksimal untuk dapat menghubungi. Ya, bagaimanapun caranya, ada menandakan bahwa komunikasi. kita ada gitu ya. Menandakan bahwa kita masih ada, kita masih sayang, kita masih bertanggung jawab. Gawakai kemadeng aku. Nah, iya, pokoknya tunggu aku gitu, aku akan datang. Nah, seperti itu ya. Memang ada beberapa kasus lain bahwa dia dengan istrinya katanya dia mau kerja di TKI. Ya. Dan istrinya juga ridho ditinggalkan. Mungkin tiap bulan juga lancar kiriman. Setelah habis kontrak kerja di luar negeri balik, tidak ada masalah. Tidak perlu nikah lagi kan Pak yang seperti itu? Tidak perlu. 5 tahun Ya terpisah. karena selama berapa tahun dia akan ridho saja, ikhlas saja ditinggalkan, tidak masalah. Tidak keberatan, tidak masalah. Setia menunggu ya. Setia menunggu karena mengalir. Aja ya. Lentongan. Sinyalnya ada ya. Lentong aja di Android. Masih ngebul dapurnya. Iya, notif. Masih ada notif. Maka banyak yang datang. Jadi seperti itu ya. Jadi harus dipahami oleh warga negara kita juga, khususnya di Kabupaten Tanah Laut dalam hal-hal seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke isbat tadi ya. Jadi bagi masyarakat Tanah Laut yang akan melakukan isbat ya, mereka pertama tadi persyaratannya tidak memiliki akta nikah ya, tapi memang benar-benar telah melakukan pernikahan ya. Persyaratan administrasinya adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, kemudian surat keterangan tidak tercatat. Oke. Itu tadi dari siapa Pak? Dari KUA. Dari KUA ya, oke. Minta surat keterangan tidak tercatat dari KUA setempat. Kemudian surat keterangan suami istri ya dari kepala desa. Nah, ini hati-hati juga nih Pak Har. Jangan sembarang nih memberikan surat keterangan. Nanti tiba-tiba saya minta dikasih,
Ya Peri datang dikasih juga. Iya. Keterangan. Makanya ada filter tadi Bu ya. Makanya ada screening tadi. Ya. Senyum-senyum nih Pak Har nih. Ini Pak Har pasti senyum-senyum aja nih. Awas pian Bu Nelia katanya. Pak Marjuki. Ya. Sudah dilaksanakan nikah siri, sudah isbat nikah siri, sudah terdaftar lah, sudah oke. Apa melakukan akad ulang-ulang? Ijab kabul ulang. Tidak tadi Peri. Iya, kan untuk apa ya, memastikan juga sebenarnya supaya lebih can lagi ya. Khawatirnya ini dari kemarin nih mau melakukan nikah ulang, ijab ulang tapi dengan yang berbeda. Nah, salah gitu ya. Jadi begini, salah satu alasan kenapa diajukan pengesahan nikah atau isbat ke pengadilan, ya mungkin pertama tidak tercatat, yang kedua karena akte nikahnya bisa hilang, yang ketiga karena ada keraguan. Nah itu yang bersangkutan bahwa apa nih, kenapa jadi ragu? Kami dulu nikahnya ragu ini, rukun dan syarat nikahnya terpenuhi apa tidak? Ijab kabulnya nih, Ini ragu dia. Ijab kabul. Maka ajukanlah ke pengadilan. Akan kita periksa, kita periksa saksi, periksa yang bersangkutan, mempertegas, menghilangkan keraguan. Kalau ternyata syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, tidak perlu nikah ulang. Apa lebih bagusnya ijab kabulnya diulang? Jangan, kalau sudah dinyatakan sah oleh pengadilan, boleh 2 kali ya? Tidak. Kalau 2 kali berarti yang dulu itu dianggap tidak sah. Itu ada hubungan suami istri ya? Dua kali. Hubungan zina. Kalau dengan orang yang sama ya Pak ya? Jadi dengan orang yang berbeda. Iya. Supaya menekankan supaya masyarakat aja Bu, bukan dari saya sebenarnya. Iya, nah jadi isbat ini dapat dilakukan ketika pasangan suami istri menikah secara resmi tetapi tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat di lembaga agama kantor agama. Nah, kemudian ini Pak, pertanyaannya lagi satu, ketika kita tercatat di pengadilan di KUA nikah secara sah, namun buku nikahnya hilang. Nah ini Pak, ini apa nih yang harus dilakukan? Nah tentu yang bersangkutan dulu datang ke KUA setempat yang pertama kali mengeluarkan akte nikahnya, karena mereka pasti punya buku register induk. Namanya itu buku register akta nikah. Karena yang diterima oleh masing-masing pasangan itu namanya kutipan. Yang kecil itu namanya kutipan. Yang coklat akta nikah. Itu namanya kutipan. Bukan aslinya ya? Yang aslinya itu yang buku besarnya itu namanya register akta nikah. Ini bawa pengulu biasanya ya. Nah, yang besar itu, yang buku besar itu. Nah, itu. Jadi kalau dia menyatakan bahwa hilang karena kebakaran, kebanjiran, kececer di jalan, atau hilang diambil maling, misalnya dianggap ada kalau ke bank dompet atau bawa. Iya, dalam dompet kan ada buku nikah, ada uangnya, diambil maling seluruhnya. Jadi datanglah ke KUA minta duplikat akta nikah. Tetapi sebelumnya ada pesan nih bawa orang. Iya. Biasanya kan begitu kan? Kita kan di situ ada ijazah, ada buku nikah, juga ada buku tabungan. Dokumen penting untuk kumpul ya. Oleh maling diangkat semua. Iya. Nah, dalam hal ini nih berarti harus ke pengadilan agama untuk harus ke KUA dulu, ke KUA tempat menikah awal. Kalau misalnya tempat menikah awal kita misalnya di luar Kalimantan, pada saat ini kita berada di Kalimantan Selatan di Tanah Laut. Nah, berarti kan kalau untuk ke KUA awal terlalu jauh, biaya, waktu dan sebagainya. Nih, apakah kita bisa ke bisa KUA setempat aja? Tetapi juga mungkin begini, ada syarat lagi tambahannya, karena menyatakan hilang, ada keterangan hilang dari kepolisian. Tapi harus melampirkan keterangan hilang ya. Dari kepolisian. Dari kepolisian. Nah, seperti itu. Baik, sudah terjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Yang kemarin nggak sempat yang kemarin, baik yang kemarin tidak sempat yang hari ini juga mengenai isbat ya. Nah, mungkin Pak Marjuki bisa diceritakan nggak nih Pak pengalaman unik ya? Selama melakukan isbat. Iya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Setahun ini Pak kita isbat ada berapa banyak Pak? Di tahun 2021 kemarin? 2021 aja sudah mungkin sekitar berapa ya? Permohonan pengesahan nikah ini sekitar angkanya itu ratusan Bu. Ratusan.
Dan inilah yang bagusnya di tempat kita, bahwa untuk permohonan isbat nikah secara kolektif, misalnya ada 10 pasang, ada 15 pasang, mereka tidak perlu kantor pengadilan agama. Kami yang ke sana. Oh ya, berarti ada program jemput bola. Iya. Jadi kepala desanya bilang, Pak, ini sudah ada sekitar 10 pasang, ini sudah lengkap persyaratannya, berkasnya lengkap. Kami yang ke sana. Kami daftarkan, kemudian setelah 15 hari kemudian kita sidang. Di sana juga sidangnya. Sama juga, nggih, betul. Saya ingat kita kemarin waktu dengan Ibu Ketua. Ya, betul. Ibu Ketua Pengadilan Agama. Sidang apa sih namanya? Sidang di luar ruangan kah, Pak? Sidang luar gedung namanya. Sidang di luar gedung. Outdoor, Outdoor, iya. Nah, jadi sudah cukup banyak ya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kita dalam hal permasalahan perkawinan ini ya. Khususnya dalam sidang isbat, sehingga ya kita berharap masyarakat kita jangan sampai melewatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah ini dengan tidak memiliki buku nikah, tidak berupaya untuk membuat, kemudian pernikahannya tidak sah, tidak berupaya untuk melakukan isbat dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya ya. Nah, jadi seperti itu. Bunda, ini juga kami sampaikan untuk menekan angka pernikahan siri di masyarakat. Jangan sampai begitu mudah nikah siri dilaksanakan. Ya, sudah di masyarakat yang perilaku yang terjadi di masyarakat, nikah itu dibikin mudah. Bukan berarti mudah itu seenaknya, tetapi juga ada aturannya. Asal ada 5 orang. Ya. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti minta isbatkan sama pengadilan karena nggak punya buku nikah. Maka untuk menekan itu, ini juga pemerintah mendorong supaya tidak terjadi pernikahan siri, karena utamanya untuk melindungi kaum perempuan di sana. Perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Maka dari itu nikah ke KUA itu sekarang gratis loh. Iya. Oke. Tidak bayar. Nikahnya berkasnya cuma menyiapkan berkas, kemudian nikahnya, kalau dulu kan bayar, ada PNBP-nya. Sekarang gratis nikahnya, ada balai nikahnya. Jadi ada yang mengatakan nggak punya biaya, nggak ada lagi alasan. Iya. Niat beda aja ya. Ya. Cuma niat beda aja. Sekarang ini kan semuanya sudah dipermudah. Iya, makanya itu jadi kan pemerintah kita sudah macam. begitu memberikan kemudahan ya kepada masyarakat. Jadi kita berharap para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM, khususnya yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini, untuk tidak menyia-nyiakan ya kesempatan dan fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Andai pun ada masyarakat kita yang tidak tahu, nah maka tugas dari para pendengar yang tahu ya untuk memberitahukan. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, karena kita tidak tahu tahun depan siapa tahu nanti isbat akan ditutup gitu ya. Jadi tidak ada lagi program isbat. Nah, lu mau nikah sendiri, nanti biayanya banyak tuh ya. Jangan sampai nanti pemerintah atau undang-undang itu dicabut. Pengadilan agama, bahwa pengadilan agama tidak lagi menyelenggarakan program isbat gratis. Betul. Nah, jadi seperti itu. Walaupun ada isbat nikah siri ya, ada pelayanannya, ada kemudahannya, tapi tetap nikah siri tidak dibenarkan. Iya, jadi para perempuan ya dan para laki-laki juga jangan sampai menjerumuskan nih juga ya. Jadi bukan hanya peringatan ini bukan hanya untuk para perempuan ya, jangan mau dinikah siri ya dengan alasan bucin dan lain-lain, tetapi juga para laki-laki jangan sampai juga membujuk si wanita untuk melakukan nikah siri. Tidak semua ya. Tidak semua laki-laki. Asik ya kalau begini kita di penghujung waktu nih ya. Iya, kita berada di penghujung waktu di talkshow kita di Tanah Laut Menyapa pada pagi hari ini. Oke, ada mungkin pesan-pesan penutup nih Pak Marji, silakan. Ada beberapa pesan. Pertama, kepada seluruh warga Tanah Laut, menikah secara resmi di KUA, jangan melaksanakan nikah secara siri, terutama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Yang kedua, kita sudah mempermudah persyaratan permohonan pengesahan nikah, dan kemudian pembiayaannya pun juga kita gratiskan. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pelayanan yang kami buka.
yang kami terima. Dan bagi mereka yang tidak mengetahuinya, sekarang ini kan zaman digital, silakan buka website kami. Di sana tertera ada nomor layanan, nomor pengaduan, informasi segala macamnya. Dan alhamdulillah kita beberapa tahun ini sudah aktif di medsos. Jadi buka saja akun PA Pelahari di Facebook, di Instagram, dan di Twitter. Di sosial ya. Dan juga kita punya channel di YouTube. Nah, kita di situ ada juga program podcastnya ada. Di situ juga mengetahui apa saja yang terjadi di pengagama, termasuk persyaratan untuk berperkara. Demikian Bu Bunda.